Ya! Ah! Ya! Anakku. Romo, Sudah lama kita tidak bertemu, sayang. Setelah mengetahui perihal tersebut, Raden Sombo segera menyampaikan kabar tentang Kembang Tanjung kepada ibunya. Mendengar hal itu, sang ibunda merasa kehadiran Kembang Tanjung adalah penghalang bagi ambisi mereka, terutama bagi putranya, untuk menduduki tahta Tumenggung. Menyadari bahwa Kembang Tanjung memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa tinggi, sang ibunda pun mulai merencanakan strategi lain. Ia berniat membangkitkan kecemburuan di hati Ayu Sekarsari, yang dulu memiliki masa lalu dengan Kembang Tanjung. Dengan kecemburuan ini, ia berharap bisa mengacaukan hubungan di antara mereka dan memuluskan rencananya. Karena sekarang aku sedang gembira, maka aku maafkan kesalahanmu, yang telah dengan sengaja menyingkirkan utusanku. Tapi, jangan coba-coba sekali lagi kau hianati aku. Anakku. Tumenggung mencurigaimu, Nanda Raden? Benar, Bu. Ini yang disebut musuh tumpuk undung. Jalan masih berliku. Kita sudah berhasil menyingkirkan Ambarwati, menjauhkan Yudo Turonggo dari Katumenggungan, tapi sekarang tiba-tiba muncul Kembang Tanjung yang konon bahkan masih putri Tumenggung sendiri. Ini penghalang, Nanda Raden. Ini aral yang harus disingkirkan. Tapi ilmu kanuragan Kembang Tanjung sangat tinggi, Bu. Ilmu jangan diadu dengan ilmu. Akal yang harus bicara. Apa yang akan Ibu lakukan? Akan kubangkitkan kecemburuan Nimas Ayu Sekarsari pada Kembang Tanjung. Apa yang membuatmu tidak bisa tidur, Nduk? Katakan, apa itu? Kamu pasti merasa cemas karena perbuatan anakmu yang telah merobek dan mengembalikan surat Sang Tumenggung Cokronanggolo. Iya, itu sama saja dengan menentang perang. Ibu takut kalau perang itu benar-benar terjadi. Ibu kan sudah berkali-kali bilang padamu bahwa Tumenggung Cokronanggolo bukan lawan kamu. Ia terlalu kuat. Prajurit Gisikan masih sangat pemula. Belum punya pengalaman apa-apa. Tapi kita punya pelatih handal, Bu. Pendekar pemanah bintang. Dia sudah pergi, Nanda Raden. Dia tidak akan kembali. Percayalah pada ibu. Wingit, Kalian ini bagaimana? Sudah kukatakan berkali-kali, kalian tidak usah takut. Kalau terjadi perang antara Gisikan dengan Katumenggungan, maka Nyi Ratu Gedeng Permoni akan membantu kalian. Akan dikerahkan bala tentara lelembutnya. Akan dikerahkan prajurit mayatnya. Kenapa kalian ragu? Sementara itu, di tempat lain, Seto Satrio merasa cemas akan desas-desus serangan terhadap Kakutemenggungan. Untuk menghadapinya, ia berniat mencari seorang pemuda bernama Bagus Seturodipo, yang dikenal sebagai pemanah bintang. Sebelum berangkat, sang ibu memberi nasihat kepada pemuda itu, mengingatkan betapa berbahayanya perjalanan yang akan ditempuh. Di tengah ketegangan itu, muncul Nyi Wingit, seorang yang disegani karena kebijaksanaannya. Ia menenangkan mereka dan menawarkan bantuan melalui Ratu Gendeng Permoni, seorang ratu yang menguasai ilmu mistik dan mayat hidup. Namun, tanpa disadari, pembicaraan tersebut didengar oleh Ratu Brangah, yang merasa tersinggung karena urusan yang menyangkut wilayah kekuasaannya.
Nyi Branga, Aku peringatkan kamu, Wingit. Aku peringatkan kamu. Gisikan tidak butuh pertolongan siapapun juga. Gisikan sudah punya ribuan bala tentara buaya. Aku akan sangat tersinggung kalau ada yang ikut campur urusan Branga. Ingat itu baik-baik. Camkan itu, Wingit. Ratu Kidul, kenapa kau tolak cintaku? Aduh, mati aku. Sudah, Yang Mulia, jangan menangis. Iya, Yang Mulia. Tidak pantas Yang Mulia menangis terus. Tidak pantas Yang Mulia menangisi orang yang telah mengobrak-abrik istana kita. Orang yang telah mengambil wanita yang dipersembahkan oleh Ratu Branga kepada Paduka. Dan kepada orang yang secara tegas telah menipu Yang Mulia. Malu Sang Prabu, malu sama para abdi. Ya sudah, kalau memang aku tidak boleh menangis di istanaku sendiri, lebih baik aku pergi. Yang Mulia mau kemana? Apa jadinya kalau gua Singobarong ditinggal Yang Mulia? Iya, Yang Mulia. Aku serahkan kepadamu. Rawatlah keraton ini. Bangunlah kembali. Kalau aku pulang nanti, semuanya sudah harus beres seperti semula. Yang Mulia, Jangan ikuti aku, biarkan aku sendiri. Ratu Kidul, Ratu Kidul. Yang Mulia. Kasihani kami, Yang Mulia. Jangan pergi. Selamat datang di Selo Lumutan, Sang Prabu. Jadi ratumu yang membuat aku kesini. Benar, Sang Prabu. Aku tidak ingin kesini. Aku tidak ingin bertemu ratumu. Aku ingin ke Laut Kidul. Tapi pengawal kehormatan telah menyambut. Sang Prabu tidak bisa menolak. Sang Prabu telah menjadi tamu kehormatan kami. Mari, Sang Prabu. Tidak, tidak. Aku tidak mau bertemu. Kenapa kau bawa aku ke sini, Ratu? Di sisi lain, Raja Singa bernama Singobarong sedang larut dalam kesedihan mendalam. Cintanya kepada Ratu Kidul telah ditolak, membuatnya terpukul dan kehilangan arah. Meskipun para pasukannya berusaha menghibur dan meminta sang raja untuk berhenti meratapi nasib,
kata-kata mereka justru menyinggung perasaan sang raja. Dengan hati yang terluka, Singo Barong memutuskan meninggalkan kerajaannya dan pergi menuju negeri buaya. Di sana, ia bertemu dengan Brangah dan setuju untuk bekerja sama dalam memerangi Ratu Kidul. Tindakan ini ternyata diam-diam diperhatikan oleh Ratu Kidul, yang mulai waspada terhadap ancaman dari Singo Barong dan Brangah. Cintai Ratu Kidul. Tidak kepada yang lain, termasuk Nyi Ratu sendiri. Dan Sang Prabu juga harus ingat bahwa Brangah, si Ratu Pemikat, tidak pernah jatuh cinta kepada siapapun juga, apalagi pada siluman berwajah singa seperti Sang Prabu. Kurang ajar, kau menghina aku, Nyi Ratu. Apa ini? Kenapa mereka mengikatku? Kenapa? Mereka tidak ingin Sang Prabu marah. Mereka tidak ingin tempat ini runtuh karena kemarahan Sang Prabu. Mari kita bicara dari hati ke hati Sang Prabu, sebagai layaknya sahabat lama. Ya. Lepaskan aku. Lepaskan aku dulu. Lepaskan dia. Ini yang aku tunggu. Aku minum. Silahkan Nyi Ratu bicara. Kerjasama antara Singo Barong dengan Selo Lumutan. Kemungkinan kerjasama apa, Nyi Ratu? Memerangi Laut Kidul. Oh, memerangi Laut Kidul. Mana mungkin Singo Barong yang jatuh cinta pada Ratu Kidul harus memerangi Laut Kidul? Memerangi ratu yang dipujanya. Sang Prabu boleh tergila-gila pada Ratu Kidul. Boleh menganggap Ratu Kidul sebagai pujian hati. Tapi kalau kenyataannya dia menolak, apa Sang Prabu akan menerima penghinaan itu begitu saja? Ingat Sang Prabu, Ratu Kidul cuma memandang sebelah mata padamu. Singo Barong hanyalah pungguk merindukan bulan. Tidak! Kamu cuma bahan hinaan bagi Ratu Kidul. Kamu tidak berharga sama sekali di matanya Sang Prabu. Tidak berharga. Kamu benar, Nyi Ratu. Aku memang harus mengadakan perhitungan dengannya. Harus. Brangah. Tidak kusangka sejauh itu caramu berpikir. Ketakutan apa yang menyebabkan kamu merasa perlu mencari sekutu? Saya dan bala tentara Lampor sanggup untuk menghancurkan mereka sebelum mereka menjadi kokoh, Kanjeng Ratu. Tidak, Tapak Dento. Kita tidak akan memerangi siapapun juga. Mohon maaf Nyi Ratu. Memberi pelajaran pada Ratu Brangah dan Prabu Singo Barong. Saya kira perlu Nyi Ratu. Jangan khawatir Cundomanik. Persekutuan Brangah dan Singo Barong tidak akan bertahan lama. Mereka akan retak sebelum tujuan mereka sampai. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Ada perkembangan yang ingin hamba sampaikan. Ada apa Koco Benggolo? Gisikan bergolak. Niwingit memanas-manasi satu satrio untuk mendahului menyerang ke Temenggungan. Itu karena Niwingit akan memanfaatkan bala tentara Gedeng Permoni. Betul Kanjeng Ratu.
Berarti akan terjadi perselisihan paham antara Ratu Branga dan Ratu Gedeng Permoni. Karena Ratu Gedeng Permoni sudah siap dan akan membantu kita. Betapapun tangguh dan terlatihnya prajurit Katumenggungan, mereka tidak akan tahan melawan hantu atau mayat-mayat hidup yang tak bisa mereka matikan. Tapi ibu juga harus ingat, sudah berkali-kali Nyi Ratu Branga memperingati Gisikan tidak meminta bantuan Gedeng Permoni. Sementara itu, Nyai Wingit terus membakar semangat Seto Satrio untuk menyerang Kakutemenggungan. Namun, rencana ini didengar oleh Nyi Branga, yang merasa marah dan tak terima. Ketegangan semakin memuncak ketika Ratu Buaya memerintahkan pasukannya untuk turun tangan. Akan tetapi, ketika mereka hendak bergerak, ayah dari Branga tiba-tiba muncul dan menahan pasukan tersebut. Tindakan ini membuat mereka terkejut, dan akhirnya, mereka membatalkan rencana untuk menghadapi Seto Satrio. Impas, tidak ada ikatan lagi. Raden jangan takut pada Nyi Branga. Perjanjiannya cuma itu. Iya, Nek. Sebenarnya hanya itu. Nah, apalagi yang dirisaukan? Tapi Nyi Branga merasa membangun Gisikan, Bu. Yang membangun Gisikan bukan Nyi Branga. Keperkasaan Seto Satrio lah yang membuat semuanya terwujud. Ingat, Santri. Anakmu Raden Seto Satrio telah mengorbankan dirinya untuk Nyi Branga. Telah merelakan hari-harinya untuk Ratu Pemikat itu. Apa masih harus mengorbankan? Kurang ajar kamu, Wingit. Manusia tidak tahu diri kamu. Apakah aku harus melumatmu sekarang agar mulutmu yang lancang itu bisa bungkam? Beri saya Purbawasesa, Nyi Ratu. Saya akan meringkus dan menghadapkannya kepada Nyi Ratu. Cepat pergi dan laksanakan. Kasinggihan dawuh, Nyi Ratu. Kalian ikut aku. Baik. Gegabah kamu, Branga. Gegabah. Sembah Ananda, Romo. Kamu tahu kenapa aku cegah Budak Sari dan anak buahnya? Saya tidak mengerti, Romo. Mohon penjelasan. Nyi Wingit sudah menjadi hamba setia dari Gedeng Permoni. Bermasalah dengan anak buahnya. Sama halnya bermasalah dengan ratunya. Iya, Romo, tetapi Nyi Wingit telah menghina saya, Romo. Yang kamu perlukan, sekutu, Branga. Bukan musuh. Salah besar kalau kamu bermusuhan dengan Gedeng Permoni. Bubarkan Pasewakan. Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu. Tinggalkan aku. Branga, sebaiknya keinginanmu untuk membantu Seto Satrio melawan Katemenggungan diendapkan saja. Romo, saya merasa memiliki Gisikan. Dan kamu merasa memiliki Seto Satrio? Saya sangat menyayanginya, Romo. Itu kesalahan besarmu. Branga, hubunganmu dengan Seto Satrio harusnya seperti hubungan dengan pemujamu yang lain, yaitu hubungan saling menerima dan memberi, tanpa ada ikatan apapun. Karena kodratmu yang berlimpah birahi, maka kamu membutuhkan mereka. Dan karena mereka membutuhkan emasmu, maka terjadilah perjanjian saling memberi dan menerima itu. Romo, itu kodratmu, Branga. Kamu harus bisa menerima kenyataan itu. Tapi untuk Seto Satrio, saya punya pertimbangan lain, Romo. Aku harusnya mengingatkanmu. Aku tidak mau Selolumutan ini hancur karena kamu salah langkah. Romo, Kalau saja Ratu Branga mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ramandanya, maka kehancuran Selo Lumutan yang dicemaskan oleh Sang Bajul Boga tidak akan terjadi. Apa peringatan Sang Bajul Boga berarti peringatan akan hancurnya Selo Lumutan, Kanjeng Ratu? Ya, apa yang dikatakan oleh Sang Bajul Boga memang bisa menjadi kenyataan. Tapi, kalau Ratu Branga mau mendengar, menyadari salah langkah yang telah ia lakukan, kecemasan Sang Bajul Boga tidak akan pernah terjadi.
Menurut Kanjeng Ratu, apa Ratu Brangah akan merubah sifatnya? Kalau Ratu Brangah tetap memuja nafsu, maka ia tidak akan pernah bisa berubah. Tapi memang itulah yang ada dalam kehidupan ini. Ada hitam, ada putih. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Tinggal kita yang harus memilih. Pilih yang baik atau pilih yang buruk. Tapi kelihatannya, yang buruk di mata kita, baik di mata Ratu Brangah, Kanjeng Ratu. Itulah, pandangan berbeda itulah yang membuat kita bisa menjadi berbenturan. Kelihatannya, kita harus menggunakan kekerasan untuk mengakhiri petualangan